Contohnya lagi, mereka punya pemahaman namanya Al-Kasbu Al-Asy'ari. Al-Kasab itu maksudnya apa? Al-Kasab itu, ini agak susah, antum perhatikan baik. Yang ngantuk buru dulu. Perhatikan. Jadi Al-Kasbu Al-Asy'ari maksudnya apa? Maksudnya manusia diberi kudrah muhdatsah, kudrah yang baru. Namun kudrah tersebut, kemampuan tersebut, ghairu mu'athirah, tidak bisa memberi pengaruh. Jadi sebab tidak bisa menimbulkan akibat. Jadi tidak ada sebab menimbulkan apa akibat. Maksud sederhananya begini. Antum ambil pisau, tahu pisau? Awak ambil pisau, ya. Pisau untuk potong apa? Roti. Waktu awak potongkan jalankan pisau begini, roti terbelah bukan karena pisau. Pisau ini tidak punya kudrah untuk membelah. Awak yang pegang pisau juga tidak mampu untuk apa? Membelah. Tetapi terjadinya pembelahan roti terjadi tatkala awak menggoyangkan apa? Pisau. Jadi pisau bukanlah sebab terbelahnya roti, tapi tanda terbelahnya roti. Sama seperti musim hujan terjadi pada bulan Januari misalnya. Januari itu bukanlah sebab turunnya hujan, tapi hujan terjadi pada bulan apa? Januari. Paham tidak? Anda nggak paham? Ya sudahlah, enggak paham. Itu namanya Kasbul Asy'ari. Karena mereka tauhid, kata mereka, kalau kita menyatakan di alam semesta ini ada sebab yang bisa menimbulkan akibat selain Allah, itu syirik. Ada sebab lain selain Allah yang bisa menimbulkan akibat, maka itu syirik. Oleh karenanya manusia punya kemampuan, tapi kemampuan tersebut tidak punya pengaruh. Tidak bisa menimbulkan apa? Akibat. Tetapi terjadi akibat tersebut bukan karena sebab kekuatan manusia, tetapi terjadi tatkala, beda dengan sebab. Tatkala roti tadi terbelah, tatkala kita gerakan apa? Pisau. Bukan terbelah karena pisau. Paham? Ngerti maksudnya itu? Saya tidak paham. Enggak masuk akal. Inilah makanya Al-Juwaini, Abdul Ma'ali Al-Juwaini membantah ini. Maka dia disesatkan juga oleh sebagian orang Asy'ariyah. Dia imam Asy'ariyah tapi dia menyelisih hal ini, kan tidak masuk akal. Kalau begini ini Islam bahaya seperti ini, maksudnya dijelaskan. Ini Islam masa seperti ini? Masa ini sebab bukan akibat? Orang jelas lah, pisau kasih darah ya gara-gara pisau inilah ada munculnya apa? Darah. Bukan berdarah tatkala digerakkan pisau. Yaitu pisau itu sebab menimbulkan apa? Robek dan luka. Paham? Makanya dia dalam risalahnya membantah hal ini. Ya. Dalam risalahnya membantah hal ini. Ini di antara hal yang ada dalam akidah Asy'ariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video kali ini kita akan membahas tentang Kasbul Asy'ariyah, yang mana ini dibahas sama Firanda di dalam videonya. Ya, dia itu memahami apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab Asy'ariyah mengenai Kasbul Asy'ariyah. Ada pemahaman sedikit, tapi dia tidak membenarkan. Gitu. Saya sudah sering bilang bahwa terkadang perkara itu memang kita tidak memahaminya, oleh karena itulah kita mendustakannya. Kadang juga kita memang memahaminya, tapi kita menolak untuk membenarkannya. Nah, yang terjadi pada kasus Firanda saat ini, dia itu sedikit paham tentang Kasbul Asy'ariyah, tapi tidak paham seutuhnya, dan dia itu tidak membenarkannya, malah menganggap ini aneh. Sebelum masuk ke pembahasan, saya melihat sekarang itu ada perubahan pola ya pada dakwahnya Salafiyah itu. Ya, kita sebut Salafiyah lah, terserah, kalau nama itu silahkan ambil saja. Itu sebetulnya kan nama punya kita itu, pesantren Salaf ya. Cuman mereka ambil, ya terserah lah. Kalau kita nyebutnya kan Wahabi. Jadi ada perubahan pola di dalam dakwahnya Wahabi. Kalau dulu itu mereka hanya berani membid'ahkan amaliyah yang mereka tidak memahami itu ada di dalam sunnah, karena kita memakai usul fikih di dalam memahaminya, sedangkan mereka itu sangat literal sekali. Kemudian selanjutnya mereka sudah mulai melabeli kata syirik kepada orang yang berziarah kubur. Itu sudah berani melabeli syirik kepada yang tawassul, sudah berani memberi label syirik. Nah, sekarang itu sudah bukan menyerang perbuatan amaliyah, tapi sekarang itu sudah menyerang langsung kepada akidahnya, kepada tauhidnya. Ini yang saya lihat pada beberapa kesempatan kalau di Indonesia itu yang mulai seperti ini si Firanda itu ya. Jadi dia itu pioneer di Indonesia nyalahin akidahnya Asy'ariyah, dan dia itu mendedikasikan waktu untuk belajar akidah Asy'ariyah, bukan untuk difahami apalagi untuk ditasdik, untuk dibenarkan, tapi untuk salahkan begitu, untuk diberitahukan kepada jemaah-jemaahnya bahwa itu salah. Kemudian ada yang baru tuh Nidol ya. Nidol ini bahasanya lebih menipu begitu, karena istilah-istilah Asy'ariyahnya lebih paham dia Nidol itu. Terus kalau di Malaysia itu kayak ada Salman Ali ya, kemudian teman-temannya kemarin yang Fantastic Four itu sudah mulai itu. Yang disalahkan itu akidahnya, dan ini disebarkan di media tanpa
klarifikasi tanpa mengundang kepada Asy'ariyah Maturidiyah itu sendiri. Padahal banyak begitu Asy'ariyah Maturidiyah yang bisa diundang untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya duduk perkaranya. Nah, pada video yang ini si Firanda itu mengatakan bahwa Kasbul Asy'ariyah ini sulit difaham, apalagi untuk dibenarkan lah begitu. Jadi contohnya apabila ada seseorang itu memotong roti, maka yang memotong itu bukan pisaunya, tapi Allah. Jadi pisau itu hanya tanda saja kepada terpotongnya roti. Kata dia sudah jelas yang namanya pisau itu memotong. Nah, saya akan bahas dulu ya, apa yang dimaksud dengan wahdaniyat fil af'al. Karena ini adalah cabang dari pemahaman wahdaniyat fil af'al. Kemarin saya sudah membahas bahwa yang namanya af'al, perbedaan kita memahami perbuatan Allah dengan Wahabi memahami perbuatan Allah. Bagi Wahabi itu perbuatan Allah adalah gerak dan diam yang ada pada zat Allah. Maka mereka itu mengatakan turun itu perbuatan Allah, naik itu perbuatan Allah, menetap di arsy itu adalah perbuatan Allah. Jadi kalau misalkan ya Nabi Adam itu diciptakan itu dengan tangan Allah. Nah, itulah perbuatan Allah tuh. Nah, itu pemahaman Wahabi. Makanya kalau mindsetnya dari awal sudah seperti itu, kemudian memahami Kasbul Asy'ari atau memahami Wahdaniyatul Af'al, dia tidak akan paham. Nah, sedangkan Asy'ariyah Maturidiyah itu memahami af'al Allah itu sebagai ta'alluqnya qudrah dan iradah. Itu sudah dibahas kemarin ya. Nah, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya setiap perkara yang maujud, baik itu berupa jisim atau arad, atau kita sebutkanlah makna yang timbul pada realita, itu semuanya yang bertanggung jawab hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang cabang-cabang pemikirannya ada berapa saja begitu. Nah, ini sebetulnya dibahas di dalam syarah Muqaddimat misalkan Al-Imam Sanusi di dalam pembahasan madhab mengenai af'al hayawan ikhtiyariyah. Ya, ini bagaimana madhabnya? Ini ada 3 madhab tuh secara besar. Yang satu itu madhab Qadariyah, yang mana nanti Mu'tazilah itu cabangnya di situ. Ya, itu ada tadqiq sebetulnya, tapi kita katakanlah dulu bahwa Mu'tazilah itu cabangnya dari Qadariyah. Jadi yang pertama itu Qadariyah, yang kedua itu Jabariyah, ya itu ekstrim kiri itu, atau kita sebut ekstrim kanan lah, terserah ya. Yang di tengah-tengah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi karena ini adalah firqah dari pemahaman Islam, dalam pengertian ini adalah firqah dari bagaimana Islam memahami perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka falasifah ya atau kufar, musyrikin itu sudah dikeluarkan dari pembahasan ini. Nanti ada yang punya pendapat bahwa alam ini diciptakan oleh Allah atas thariqatul illat wal ma'lul. Itu kayak yang dikatakan Sinidol kemarin tuh. Jadi Allah itu berbuatnya hanya satu kali. Kesananya itu tidak ada perbuatannya. Itu thariqah illat atau thariqah tabi'at tuh. Itu bisa diperdalam lagi. Cuman bukan itu pembahasannya. Jadi yang 3 ini kalau ditanya siapa yang menciptakan matahari, jawabannya pasti Allah. Baik itu Jabariyah, Mu'tazilah atau Ahlus Sunnah. Kemudian apabila ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, itu pasti Allah. Nanti yang jadi permasalahan siapa yang menciptakan perbuatan seorang hamba. Nah, perbuatan seorang hamba ini siapa yang menciptakan. Jadi kalau misalkan saya itu sholat, yang menciptakan sholat saya itu siapa? Yang menciptakan kalau saya ini menendang bola, yang menciptakan menendang bola itu siapa? Nah, ini pada perbuatan yang ada langsung pada diri mukallaf. Si Qadariyah mengatakan semua perkara ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali perbuatan kita, perbuatan manusia. Nah, perbuatan kita ini itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Nah, itu Qadariyah tuh. Jadi Allah tidak berperan dalam menghasilkan perbuatan manusia yang secara langsung dia kerjakan, seperti geraknya kaki tatkala menendang bola atau geraknya tangan tatkala membuat brownies misalkan. Atau geraknya badan kita tatkala membuat sholat lah, katakan begitu. Nah, si Jabariyah itu sebaliknya, dia mengatakan semuanya ini oleh Allah. Semuanya oleh Allah, termasuk perbuatan
badan kita. Jadi siapa yang menciptakan langit ya Allah, bumi ya Allah, birunya langit ya Allah, panasnya matahari ya Allah. Yang membuat perbuatan kita pun Allah. Gerak tangan kita dibuat oleh Allah, gerak kaki kita dibuat oleh Allah. Itu Jabariyah. Nah nanti termasuk apa yang dihasilkan olehnya, yaitu kalau misalkan tangan kita itu memotong tomat misalkan, maka geraknya pisau pun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Jabariyah tuh. Kemudian kalau yang Ahlussunnah di sini yang sering baca kitab-kitabnya Mutakalimin, itu kesulitan membedakan antara Jabariyah dan Ahlussunnah itu di sini, ya. Kesulitan membedakannya itu. Lah kok Ahlussunnah kan begitu, bahwa semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti perbedaan Jabariyah itu kita tidak memiliki kasab. Jadi dalam pengertian kita tidak memiliki kasab itu, kalau ekstrim akhirnya nanti menafikan kepada syariat. Karena ya sudah, suka-suka Allah saja, mau bikin sholat di saya ya silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Berarti kalau saya enggak sholat, memang Allah tidak menciptakan sholat di dalam diri saya. Kalau saya misalkan memang menendang bola, ya sudah, Allah menciptakan menendang bola di dalam diri saya. Kalau misalkan saya sampai berbuat kriminal, ya sudah, Allah berarti menciptakan gerak kriminal di dalam diri saya. Nah, terus Allah mau memasukkan saya ke neraka, ya udah terserah, suka-suka Allah begitu. Nah akhirnya Jabariyah ini dia suka sampai menafikan kepada syariat. Kenapa Allah itu menyuruh saya sholat kalau Allah ternyata yang membuat sholat dalam diri saya? Ya udah, kalau saya nggak sholat berarti salah Allah dong. Kenapa nggak bikin sholat di dalam diri saya? Nah ini Jabariyah. Nah makanya Jabariyah ini sampai dikatakan ada had kekafiran. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian Qadariyah pun ada yang mengatakan seperti itu. Nah Ahlussunnah ini karena memang kita itu berangkat dari wahdaniyat fil af'al, semua perbuatan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dalam sudurnya perbuatan itu pada kenyataan, nampaknya perbuatan itu pada kenyataan, itu hanyalah taksir. Hanyalah efek dari kudroh irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan bukan kudroh irodahnya Allah, ya taksir dari Allah. Allah lah yang membuat begitu. Yang mana itu menunjukkan Allah memiliki sifat kudroh dan irodah. Jadi Allah yang berbuat semua itu. Itu pun kita amini. Jadi kalau misalkan kita sholat, ya Allah yang membuat sholat. Kalau kita saum, ya Allah yang tidak menjadikan kita makan. Kalau kita menendang bola, ya Allah yang menjadikan kaki kita bergerak untuk menendang bola. Semuanya itu billah, semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalil-dalil naklinya banyak ya, seperti wallahu khalaqakum wama ta'malun dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa memang perbuatan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak sampai menafikan kepada syariat. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya kasab. Kasab itu kan akhirnya beginilah kalau kita memakai ilmu shorof itu. Jadi Allah itu menciptakan sholat kepada kita, tapi yang sholatnya ya kita. Allah itu menciptakan mabuk pada diri kita, tapi yang mabuknya kan kita, begitu. Allah yang memabukkan kita, tapi yang mabuknya ya kita. Allah mensolatkan kita, tapi yang solatnya kan kita, bukan Allah. Nah si Jabariyah mereka itu tidak bisa membedakan apa perbuatan Allah dan siapa yang mengkasabnya. Jadi fa'ilnya itu ada fa'il di dalam ijad, ada fa'il di dalam kasab. Jabariyah tidak memahami hal itu. Dia itu ya sudah Allah yang bikin sholat, ya Allah berarti yang sholatnya. Allah yang bikin mabok berarti Allah yang maboknya. Subhanallah begitu. Itu si Jabariyah mah. Kita teh udah kayak layangan yang putus aja. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah ini memahami bahwa yang namanya kasab itu beda dengan fa'il, ikhtira. Jadi siapa yang mengadakannya? Yang mengadakannya ya Allah. Tapi siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan itu pada realita? Ia yang punya perbuatannya. Ya, jadi Allah itu mendudukan Zaid. Yang duduknya siapa? Zaid. Allah membuat Zaid mabuk. Yang mabuknya siapa? Ya Zaid. Maka siapa yang paling bertanggung jawab kepada perbuatan mabuknya itu? Ya Zaidnya itu yang bertanggung jawab, bukan Allahnya. Lah kemudian apabila dikatakan, loh terus ini kan bukan keinginan kita. Kenapa Allah membuat mabuk kepada diri kita? Nah ini harus diingat bahwa Allah itu menciptakan sesuatu pada kenyataan itu karena Allah mengetahui perkara itu akan terjadi. Jadi akhirnya sebetulnya
Kenapa Allah itu misalkan membuat Zaid itu mabuk? Karena Allah tahu Zaid akan memilih mabuk, maka oleh Allah dijadikanlah mabuk pada kenyataan. Tapi tanpa Allah, Zaid ini tidak akan bisa mengadakan mabuk pada kenyataan. Nah, akhirnya kita ini berada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu mengatakan perbuatan kita itu dibikin oleh kita, karena itulah make sense ada taklif, ada perintah dan ada larangan. Dan make sense juga kita yang bertanggung jawab kepada perbuatan kita, itu si Qadariyah ya. Jabariyah itu mengatakan semua perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu tidak boleh memasukkan kita atau menyiksa kita karena perbuatan kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang bertanggung jawab atas perbuatan mukallaf adalah mukallafnya itu sendiri. Kenapa? Karena Allah mengadakan itu pada kenyataan, karena Allah tahu kenyataan itu akan terjadi. Jadi Allah tahu bahwa Zaid ini akan mabuk, maka Allah menciptakan mabuk itu pada diri Zaid, meskipun Allah punya kemampuan untuk tidak menciptakan diri itu pada mabuk itu pada diri Zaid. Nah, akhirnya kita ini punya kehendak bebas, tapi pada kenyataan itu hanya akan bisa ada karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang menjadikan Kasbul Asy'ari itu sulit difaham, karena memang harus masuk ke dalam makna. Sulit difaham belum tentu salah loh, kamu pahami dulu begitu. Kamu pahami dulu. Jadi nanti ini akan banyak dalil-dalilnya ya. Kalau mau dibuka kitabnya silahkan komen di bawah itu. Tolong dibuka kitabnya, nanti kita buka kitabnya kalau mau. Nah, ala kulli halin, Firanda ini memahami bahwa Asy'ari itu pola pikirnya yang namanya pisau, tatkala kita melihat pisau itu memotong roti, itu bukan pisau yang memotongnya, tetapi Allah. Nah, si Firanda tuh ngerti, cuman dia mengolok-olok itu, dia tidak memahami itu. Dia bukan tidak memahami, dia tidak membenarkan itu. Nah, konsekuensinya apabila Firanda tidak membenarkan itu, sebetulnya dia ini termasuk kepada yang mana di antara tiga ini? Di antara Qadariyah yang nanti ada cabang Mu'tazilah di situ, kemudian Jabariyah dan Ahlussunnah. Sebetulnya pikiran Firanda ini masuk di mana? Nah, sebelum masuk ke situ ya, kita kasih mukadimah lagi nih. Yang paling tahu firqah-firqah Mu'tazilah, Jabariyah, Falasifah, Ahlussunnah itu ya Ahlul Kalam. Karena semua firqah itu adalah cabang dari pola berpikir tentang ketuhanan dan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi kalau misalkan mau tahu Mu'tazilah itu apa, tanyanya sama Ahlul Kalam, jangan sama Firandoi. Firandoi nggak bakalan tahu. Mujassimah itu apa, tanya sama Ahlul Kalam, jangan sama Firandoi. Si Firandoi nggak bakalan tahu. Nah, yang mana pada akhirnya banyak orang mengaku-ngaku dirinya anu, tapi dia bukan hal yang dia akui. Termasuk di sini si Firanda ini, dia ngakunya adalah Asy'ari atau katakanlah Ahlussunnah, padahal kenyataannya dia itu adalah Mu'tazilah. Apabila pola pikirnya seperti itu, dan memang pola pikirnya seperti itu. Jadi nanti ya cabangnya itu kan ada Mu'tazilah tuh di situ dari cabang Qadariyah. Nanti begini, Mu'tazilah itu tidak menafikan syariat, tetapi mereka punya sistem berpikir yang lain yang namanya itu tawalud. Jadi tawalud itu begini. Oke lah, manusia itu punya kehendak bebas atas apa yang dia perbuat secara langsung pada dirinya. Tapi manusia ini dia tidak memiliki kuasa untuk menciptakan gerak dan diam atau selainnya, yang mana gerak dan diam itu di luar dari perbuatannya, di luar dari gerak tubuhnya. Jadi misalkan ya, apabila saya ini mengambil batu, kemudian batu ini dilemparkan, kata Mu'tazilah, saya hanya menciptakan geraknya tangan saya untuk melemparkan batu itu. Adapun terlemparnya batu itu bukan perbuatan langsung saya, tapi tawallud, dia hasil konsekuensi dari saya menggerakkan tangan dengan bentuk tertentu, yang mana pada akhirnya nanti si batunya ini terbangnya ini ya loncat gitu ya, loncatnya ini oleh Allah, kemudian si batu ini dia kena ke kaca, kemudian kaca pecah, yang memecahkan kaca juga Allah, tapi saya yang bertanggung jawab kepada perbuatan, kepada pecahnya kaca itu, karena pecahnya kaca itu tawalud, dia hasil dari terlepasnya batu, dan terlepasnya batu itu hasil dari perbuatan saya menggerakkan tangan saya, yang mana menggerakkan tangan saya itu adalah
pilihan pribadi saya dan pada kenyataannya sayalah yang mengadakannya. Nah, itu siapa? Mu'tazilah. Makanya ada yang mengatakan Mu'tazilah ini jokes begitu ya. Mu'tazilah ini lebih jelek daripada orang-orang yang punya ilah dua. Karena bagi Mu'tazilah semua orang bisa menciptakan sesuatu pada kenyataan, yaitu perbuatan dirinya. Nah, si Firanda ini kalau misalkan dia itu mengatakan bahwa pisau itu memotong karena dirinya begitu ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas terpotongnya roti? Ya, yang bertanggung jawab atas terpotongnya roti adalah pisau itu karena pisau itu memotong pada kenyataannya. Nah, ini sudah lebih jelek daripada Mu'tazilah. Ya, si Firanda itu. Jadi ya terus begini ya. Supaya kita paham nih, untuk memahami perkara-perkara yang kompleks kadang-kadang kita itu harus harus menyederhanakannya. Taruhlah seperti ini. Apa sih sebetulnya yang disebut perbuatan Allah itu? Supaya kita paham saja lah. Kira-kirakan saja sama kita ini tafrid, mengira-ngirakan bahwa Allah itu hanya menciptakan satu kita dan hanya menciptakan satu pohon. Jadi di dalam universe ini tidak ada apa-apa, cuman ada kita yang punya akal ini dan hanya punya pohon. Berarti kan yang kita lihat hanya pohon nih, karena Allah itu tidak terlihat. Dan ruang itu tidak ada sudah, yang ada cuma kita sama pohon saja. Nah, kemudian kita melihat bahwa pohon ini bergerak. Nah, bergerak ini kan tadinya tidak ada, kemudian bergerak menjadi ada. Maka bergerak itu yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergerak ini nanti berubah lagi menjadi diam. Nah, kita mengatakan bahwa diam itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang lain. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kenyataan nanti menciptakan angin. Jadi angin bergerak, kemudian kena kepada pohon itu. Angin bergerak, kena kepada pohon, kemudian pohon itu bergerak. Nah, kalau kita masih bertauhid, kita mengatakan yang menggerakkan angin itu ya Allah, yang menggerakkan pohon pun ya Allah. Jadi terciptanya gerak angin oleh Allah, terciptanya gerak pohon pun oleh Allah. Cuman kalau orang sudah mahjub, dia sudah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ingat kepada tauhid wahdaniyat fil afalnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan bahwa yang bertanggung jawab menggerakkan pohon itu adalah angin tersebut. Nah, ini nanti sudah masuknya kemana? Sudah masuknya itu bukan sudah ke Qadariyah Mu'tazilah lagi, ini sudah kufar masuknya itu. Kalau seperti itu, ini maksudnya nanti tabi'iyah ya, karena menisbahkan adanya mu'athir selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, cuma nanti di tadkik lagi, ada yang mengatakan kafir mutlakon, ada yang tidak. Nah, ala kulli halin, si Firanda ini pada akhirnya ya nggak keluar hadis, nggak keluar Quran juga begitu, ya. Jadi katanya yang paling hadis, yang paling Quran, tapi untuk memahami Kasbul Asy'ari saja dia tidak mengeluarkan ayat apapun. Dia hanya kebingungan, kemudian dia itu menafikan hal tersebut dan dia itu menularkan kebingungannya kepada jamaahnya, karena jamaahnya pun memang ya begitulah keadaannya, ya cuman bisa mangguk doang begitu. Tahulah yang jadi Wahabi itu kayak gimana. Nah, ala kulli halin, jangan sampai tertipu sama si Firanda ini. Dia itu ngakunya saja ahlu sunnah, ngakunya itu ahlul hadis begitu ya. Kita katakan Wahabi lah, yang mana dia itu asari sekali, salafus soleh. Padahal kalau kita lihat sebetulnya begitu, itu lebih parah daripada Mu'tazilah begitu. Kalau tidak kita katakan sekalian Mu'tazilah saja. Jadi kalau ketemu sama Firandoy, tanyain nanti sama dia itu. Jadi yang memotong roti, terciptanya roti terpotong, itu roti sampai terpotong, yang bertanggung jawab siapa? Kalau dia mengatakan yang bertanggung jawab adalah pisau, itulah yang oleh ilmu tauhid dikatakan dia sudah musyrik. Ya, sudah menisbahkan asar mu'athir kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak sadar begitu. Tapi kalau misalkan mengatakan yang menjadikan terbelah itu Allah Subhanahu wa taala, lah terus pisau ini sebagai apa? Ya dia sebagai tanda saja, bukan sebagai penyebab begitu. Dan yang menggerakkan pisau itu pun dalam kenyataannya itu Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti kita yang bertanggung jawab atas perbuatan memotong itu, karena Allah Subhanahu wa taala membuat hal itu karena Allah sudah mengetahui hal itu akan terjadi atas pilihan kita begitu. Nah, ini ya, mudah-mudahan difaham. Sekian saja dulu. Nanti banyakin lagi komen di bawah. Kalau mau masih belum bosan dengan video yang seperti ini, komen lagi. Kalau sudah bosan ya sudah, kita loncat lagi. Saya kemarin bikin tentang sains, nggak terlalu banyak yang nonton. Ya, tapi kalau masih ada yang mau, insya Allah nanti kita bikin lagi. Wallahu taala alam bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.